أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu afdalus salam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat RTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Bagaimana puasanya, lancar? Mudah-mudahan puasa kita semakin bermanfaat ditemani oleh program Ramadan di rumah bersama RTV. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini di episode kita akan membahas tentang salah satu amal yang dituntun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selanjutnya digaransi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapa yang beramal dengan amal ini akan membawa pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As-sadaqah, sedekah. Kita akan berbicara tentang sedekah membawa berkah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh kita dalam bersedekah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggaransi tidak akan berkurang harta seseorang jikalau dia bersedekah. Dia yang punya harta dan mensedekahi hartanya akan bertambah dan bertambah. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Untuk apa bersedekah? Salah satu argumentasi Al-Quran adalah agar yang mempunyai harta bisa mendistribusikan hartanya, dan yang mempunyai ekonomi tidak seberuntung orang yang punya harta bisa mencicipi, merasakan bagaimana nikmatnya orang yang mempunyai harta. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita penting bersedekah? Jawaban yang kedua adalah sedekah menjadi penyuci harta kita. Sedekah menjadi keberkahan harta kita. Sedekah menjadikan harta kita tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bersedekah. Lewat ayat tadi kita diajarkan bagaimana orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat metafor Allah menggambarkan, maka sedekah yang dia keluarkan ibarat satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya mengembangbiakkan 100 tangkai. Artinya Allah ingin katakan sedekah adalah amalan yang bisa membungakan pahala buat siapapun yang bersedekah. Luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah momentum kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar bersedekah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang sedekah membawa berkah, kali ini kita akan silaturahmi secara online yang kebetulan bintang tamu kita ini juga rajin bersedekah. Siapa dia? Saya undang Mbak Mesti. Assalamualaikum Mbak Mesti. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah, apa kabarnya Mbak Mesti, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar dari hari pertama sampai hari ini. Mudah-mudahan seterusnya lancar, sehat terus ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz juga ya. Alhamdulillah sehat. Nah, tema kita hari ini adalah sedekah membawa berkah. Ini mudah-mudahan kita Mbak Mesti secara khusus bisa sharing sama sahabat RTV. Iya nih Pak Ustadz, saya pengen tanya.
sekarang ini kan banyak sekali orang-orang bersedekah tapi online gitu kan, karena Online. pergi misalnya ke panti asuhan atau ke panti jompo atau memberi langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, itu kan agak susah ya karena semua kena lockdown di rumah gitu, di karantina dan semuanya. Nah, hukumnya gimana sih Pak Ustadz kalau kita bersedekah tetapi secara online? Iya, Bismillahirrahmanirrahim, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Walaupun kemudian regulasinya aja yang perlu dimatengin. Buat provider zakat secara online itu dia perlu kasih tahu kepada orang yang berzakat. Misalnya Mbak Mesti kan sebagai muzaki nih, orang yang berzakat atau orang yang menginfakkan hartanya, maka providernya harus kasih tahu ini harta yang Mbak zakati akan kami salurkan ke ini, ke yayasan ini. Kita perlu tahu. Ada beberapa regulasi aja sih yang harus kita tahu. Provider juga sebenarnya lebih baik memberitahu kepada orang yang berzakat itu, kami akan berikan kepada mustahik yang berada di luar daerah Mbak. Itu sekedar afdoliyah aja, afdolnya begitu. Ala kulihal, kalau ada darurat dan ketentuan-ketentuan atau zakat online itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku, maka nggak ada masalah. Mau offline mau online dibenarkan. Yang nggak benar adalah udah punya harta tapi nggak zakat sama sekali. Gitu, Mbak Misti. Pertanyaan selanjutnya ini soal zakat fitrah. Biasanya kan zakat fitrah mendekati Idul Fitri, kita sebagai umat Islam semuanya memberikan zakat fitrah. Tapi katanya sekarang ini zakat fitrah itu dimajuin. Itu betul nggak sih Pak Ustadz, atau gimana berita yang sebenar-benarnya? Oke, sahabat RTV yang dimuliakan Allah. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Mesti, bintang tamu kita. Ada orang yang punya tabungan tapi kemudian dia mau mempercepat zakatnya, tidak menunggu akhir Ramadan. Ya, dia percepat zakatnya. Itu boleh enggak? Bagaimana hukumnya? Simak selanjutnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di RTV di program Ramadan di Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di program Ramadan di Rumah, sahabat RTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di segmen pertama kita sudah ngobrol bareng-bareng Mbak Mesti. Kita udah tanya-tanya tentang kesehariannya, dan pertanyaan yang luar biasa dari beliau adalah bagaimana hukumnya kalau zakat yang ditentukan waktunya, ditentukan bilangannya, tapi dipercepat karena satu dua lain hal. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang punya deposit tapi karena ada wabah seperti ini dia bilang, saya zakatnya dipercepat deh karena nggak tahu kondisi ekonomi saya stabil atau enggak nanti sebulan, 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Maka Mbak Mesti, para ulama pada umumnya mengatakan nggak ada masalah dipercepat waktunya. Bahkan salah seorang sahabat, Ibnu Umar, mengatakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan zakat mereka qablal fitri yaumin aw yaumaini, 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Idul Fitri. Bahkan menurut Imam Syafi'i, boleh orang mengeluarkan zakat begitu masuk waktu Ramadan pertama, dia boleh keluarkan zakat fitrahnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu Mbak Mesti tentang 2 pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Mesti. Dah Mbak Mesti, sahabat RTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sedekah membawa berkah. Saya penasaran, pengen ngulik lebih dalam tentang kesehariannya Mbak Mesti. Boleh diceritain Mbak Mesti? Kalau kegiatan saya sih untuk tahun ini, karena mungkin ya seperti yang tadi saya bilang dan kita tahu semua, kalau kita tuh mau keluar tuh susah, udah gitu kan nggak mungkin kalau kita harus berkumpul gitu Pak Ustadz. Akhirnya saya memilih bersedekah misalnya untuk memberikan apa yang ingin saya berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Oke. Memberikan barang ataupun uang gitu ya. Jadi bentuknya bisa uang, bisa barang. Kalau makanan termasuk Mbak? Iya, makanan juga misalnya. Salah satunya apa kira-kira?
kemarin misalnya saya kasih sembako gitu kan, tapi dikumpulkan di satu orang yang biasa menyalurkannya. Kemudian biasa saya juga, karena memang saya juga kan selama di rumah, jadi kegiatan saya tuh banyak kayak sama anak-anak bikin kue, bikin roti, dan itu biasanya saya bikin banyak, ya udah saya packing, kemudian saya berikan sama orang-orang gitu. Saya buat apalagi sekarang bulan puasa, buat buka puasa, buat tajil gitu, atau buat cemilan-cemilan mereka gitu, biar anak-anak dan itu senang. Itu gitu. Dibuat sendiri Mbak atau pesen atau beli atau gimana? Enggak, saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Masya Allah. Sama anak lagi. Mbak Mesti, nanti kapan-kapan jangan lupa saya kirim alamat, nanti kirim ke saya juga. Saya penasaran pengen cicipin cookiesnya. Ya. Tapi masih belajar, jadi nggak tahu, jangan berharap enak banget, tetapi yang pasti bisa dimakan Pak Ustadz. Ini serius loh, bentar lagi Lebaran loh, ya. Cookiesnya Mbak Mesti mesti enak gitu. Nah, itu buatnya sendiri atau bareng anak-anak? Biasanya sama anak-anak sih, sama anak-anak mereka ikut bantuin. Boleh bergabung sama kita Mbak, bareng-bareng sahabat RTV. Nah, sekarang udah ada si cantik ini. Siapa namanya? Halo, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Abela. Abela sehat, puasanya lancar, full 1 hari. Iya. Dikasih hadiah apa nanti sama mamanya? Mami ya? Iya, dikasih hadiah apa? Minta hadiah apa sama mami? Dibisikin. Apaan tuh? Mintanya katanya minta handphone. Handphone. Oke, mudah-mudahan puasanya lancar ya. Jagoan saya. Halo. Halo, wah kece banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wah, mantap. Cuman 2 Mbak Mesti? Iya, anak saya 2. Ini yang paling besar, Abia namanya. Yang ini Abela. Nah, tadi seperti udah janjiin ke kita dan sahabat RTV, katanya Mbak Mesti mau buat cookies bareng anak-anak. Aku penasaran nih gimana sih resepnya, caranya, stepnya buat cookies. Bisa ya? Bisa? Ayo sekarang ya. Oh, yang original. Oh, yang original. Oke, sekarang. Iya Pak Ustadz, kita lagi siap-siap mau bikin cookies. Kasih tahu sama pemirsa RTV sama Pak Ustadz juga gimana kegiatan kita kalau di rumah. Kita tuh mau bikin cookies kayak gini hari ini. Iya. Oh, nanti jadinya kayak gitu ya? Nanti jadinya kayak gini. Ini namanya crinkle cookies. Ini nanti bisa buat lebaran juga, tapi enak juga nih kalau buat buka puasa gitu kan, perlu yang manis-manis ya. Sama teh hangat kayaknya enak banget sih Pak Ustadz. Jadi adonannya aku tadi udah bikin. Ini adonan untuk cookiesnya. Udah jadi. Karena emang harus masukin chill dulu atau masukin lemari es dulu sekitar 3 jam, terus baru kita bisa bake atau kita bisa panggang. Gampang banget caranya, tapi insya Allah rasanya enak Pak Ustadz. Nih, anak-anak tuh sekarang kan lagi di rumah, nggak ada kegiatan nih, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa main. Jadi biasanya di rumah kita bikin makanan, bikin kue, apa tinggal dibikin. Ini lumayan juga sih, bisa jadi apa namanya alternatif buat nanti kalau lebaran, atau buat kasih hantaran mungkin ya. Atau kita bisa buat kasih orang-orang buat tajil, Pak Ustadz. Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa. Semoga kita selalu dikasih kesempatan juga nih buat selalu bersedekah ya Pak Ustadz ya. Betul. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini kan, rasanya ini saatnya semua orang untuk berbagi gitu. Abela suka bagi teman-teman juga nggak kalau nggak lagi pandemi corona kayak gini? Iya. Suka? Wah, mantap. Kasih teman-teman yang kita sukai. Terus kalau Mami lagi berbagi ke orang-orang di kegiatan sosial, Abia sama Abela ikut juga? Iya. Wow, luar biasa banget nih sahabat RTV. Bintang tamu kita Mbak Mesti dengan kedua anak yang dia cintai menunjukkan betapa sebenarnya anak-anak itu peniru yang ulung. Dia akan melakukan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi anak kita tergantung apa yang kita contohkan. Iya, anak kita itu ibarat kertas kosong, maka isi dari kertas itu tergantung siapa yang ngisinya. Ya, ini yang dilakukan oleh Mbak Mesti. Nah, Mbak Mesti, udah jadi tuh kayaknya. Pak Ustadz udah jadi Pak Ustadz.
Oh, udah jadi, adonannya udah jadi. Sekarang dimasukin ke oven ya. Berapa menit adonannya mateng, Mbak? 10 menit udah beres. Oke, kayaknya udah jadi tuh Mbak Mesti. Iya, udah ada yang jadi nih tuh. Jadi kita udah bikin, tadi ada beberapa, dan ini ada toples-toples juga. Ini toples-toples kecil. Biasanya ini kuenya kita packing, terus kita kirim. Sekarang sih lagi pengennya sebenarnya kirim ke rumah sakit buat suster-suster yang nggak bisa pulang dan nggak bisa dapat makanan. Kita pengennya kasih. Tuh, lihat teman-teman. Ini Mbak Mesti bilang sebagian akan diberikan kepada mbak-mbak suster yang nggak bisa pulang, teman-teman yang berjuang di garda terdepan untuk korban COVID-19 ini. Ini menunjukkan kita tuh sedekah bisa dengan apa aja, sesuai dengan kemampuan dan latar belakang kita. Mbak Mesti yang pinter buat cookies, dia bisa berikan ini, dia salurkan ke teman-teman yang terpapar COVID-19 dan orang-orang yang ada di garda terdepan untuk itu. Luar biasa. Mungkin teman-teman sahabat RTV, saya punya cara yang lain untuk sedekah. Ya, ini luar biasa. Intinya adalah sedekah itu adalah semua yang punya makna kebaikan dan hal yang positif. Kata Nabi itu adalah sedekah. Pemirsa sahabat RTV yang dimuliakan Allah, kita udah ngikutin kegiatan rutinitas Mbak Mesti buat cookies bareng-bareng. Masya Allah, nikmat banget. Saya penasaran nih, nanya-nanya lagi. Mbak Mesti, ada lagi nggak sih rutinitas yang lain sama anak-anak selama Ramadan di rumah aja ini? Ya, saya sih ajarin doa-doa harian paling buat Doa-doa harian. Jadi anak-anak dirutinin juga buat doa-doa harian ya. Wah, saya pengen denger tuh nanti itu. Nah, sahabat RTV, penasaran bagaimana Abia dan Abela melantunkan doa-doa harian mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azhari Nasution di program Ramadan di Rumah. Nah, sahabat RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah silaturahmi online bersama Mbak Mesti mengikuti keseharian rutinitas Mbak Mesti membuat cookies, lalu kemudian cookiesnya akan dibagikan ke teman-teman atau saudara-saudara kita muslim yang lain. Masya Allah. Mbak Mesti, saya penasaran tadi Mbak Mesti bilang katanya salah satu rutinitas Ramadan selama di rumah adalah anak-anak diajarkan berdoa, doa-doa harian. Nah, saya pengen dengar deh doa harian dari Kak Abia sama Dede Abela. Ayo, siapa yang mulai? Abia atau Abela atau boleh dua-duanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wali walidayya warahmatuhuma rahmatullahi sohira. Masya Allah. Nih Ustaz pengen nanya, sayang nggak sama Mami? Sayang. Sayang dong. Ya, pengen enggak Mami itu nanti dicintai sama Allah, terus masuk surga bareng-bareng sama Kak Abia sama Dede Abela, pengen nggak? Mau. Nah, doanya yang tadi, Robbi firli, ya Allah ampunkan dosa Mami, wali walidayya warhamhuma, sayangi Mami, terus sayangi juga siapa panggilnya, Papi, Ayah, Papi, sayangi juga Papi ya, sebagaimana mereka Papi, Mami menyayangi aku semasih kecil. Mbak Mesti, masih di tema kita sedekah membawa berkah. Terima kasih sudah mau bergabung, sudah mau bersilaturahmi bersama saya dan sahabat RTV yang ada di rumah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita bahwa sedekah itu penting. Bahwa ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi para malaikat turun di rumah para hambanya, rumah hamba-hamba Allah. Ada dua malaikat yang turun. Malaikat yang pertama mendoakan, Ya Allah rahmati hambamu ini yang gemar bersedekah, kata malaikat yang pertama. Tapi malaikat yang kedua berdoa. Ada yang mengatakan ada dua malaikat, tapi ada yang mengatakan satu malaikat dengan dua doa. Yang mengatakan, Ya Allah, laknat orang ini karena dia sudah bakhil.
Ini luar biasa. Mbak Mesti, insya Allah mudah-mudahan salah satu termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan titipan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan suci Ramadan. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak perlu menunggu waktu lapang, tidak perlu menunggu deposito banyak, tidak perlu menunggu tabungan melimpah untuk bisa menjadi orang yang gemar bersedekah. Apapun bisa kita sedekahi. Senyuman adalah sedekah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Ini di depan kita ada adik-adik yang cakep, yang manis, yang ganteng, yang cantik. Om Ustadz pengen lihat senyum kalian dong. Senyum yang manis, simetris, 2 cm ke kanan dan ke kiri. Coba 1, 2, 3 ke kamera. Wow, manis ya. Nah sekarang Kakak Abia sama Dede Abela lihat mami, senyum, lihat mami. Yeay, Masya Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa, salah satu bentuk sedekah yang sangat sederhana dan bisa dilakukan semua orang, bisa dilakukan semua kita. Terima kasih Mbak Mesti, mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi contoh dan motivasi buat sahabat-sahabat RTV yang ada di rumah. Kita tutup segmen ketiga ini dengan doa, mudah-mudahan menambah keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka maqsudana wa ridhaka matlubana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa sadaqatana. Tuhan, terima amal-amal kami, sedekah kami, salat kami, puasa kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kami inayah, pertolongan untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa beribadah kepadamu, menyembahmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah mau bergabung dan menyaksikan Ramadan di rumah bersama RTV. Mudah-mudahan tayangan ini tetap memberikan hazanah dan memicu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Jangan lupa tetap saksikan program Ramadan di rumah setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Semoga menambah keberkahan kita selama Ramadan. Saya Azhari Nasution, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.